Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di Bizaki Channel. Tak bosan-bosan, kali ini saya akan tetap membahas tentang masalah bagaimana mengenali ciri bahan yang mengandung emas. Kalau kemarin kita dari batuan, sekarang kita coba dari tanah teras. Kalau kata orang Sunda tanah teras, sebenarnya ini tanah yang dominan mengandung logam. Namun bukan logam sembarangan ya, logam yang mengandung aurum atau emas. Kita lihat. Masih tetap setia bersama Mang Edod. Jangan di scroll ya teman-teman. Nanti saya akan beritahu kenapa mengambil tanah yang seperti ini, alasannya mengapa. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan kalau bisa komen di bawah. Insya Allah akan saya jawab ini. Dari kemarin saya bukan menyediakan, namun ada beberapa kendala terutama sinyal, sehingga tidak bisa membahas komen dari teman-teman. Oke, Mang Edod, kita tahu tanah di sini ini berwarna agak keunguan seperti ini ya. Nah, sebenarnya tanah yang berwarna ungu ini dikarenakan proses korosi daripada emas. Kalau kita lihat pada kuningan, korosinya berwarna hijau, pada tembaga agak kebiruan, sedangkan pada emas itu agak keungu-unguan. Kenapa saya ngambil dari tanah? Sebab daerah sini adalah patahan lempengan purbakala. Lihat itu bukit, patahan lempengan purbakala. Jadi sebetulnya tanah yang saya gali bersama Mang Edod ini adalah merupakan tanah dasar, bukan tanah permukaan. Namun karena proses berjutaan tahun, yang tadinya di permukaan sekarang ada di dasar. Jadi apabila di daerah teman-teman banyak tanah yang berwarna keungu-unguan seperti ini, tapi bukan berwarna coklat ya, ungu tua, agak kehitaman, agak kemerahan, ini adalah logam yang terikat pada tanah sekitar, namun bukan tanah permukaan, melainkan tanah yang sebenarnya adalah tanah dari bawah lapisan bumi. Karena longsoran, jadi posisinya bergeser jadi di permukaan. Oke teman-teman, kita telah berada di atas jalan. Itu ada ibu-ibu yang sedang istirahat. Oke teman-teman, tanah ini ada tanah yang mengandung logam. Kita lihat secara dekat. Nah, permukaannya sendiri telah terlihat ada logam yang menempel. Kita lihat yang mana ya? Nah, yang ini. Yang ini nih. Nah, ini. Kita lihat telah ada logam mengkilap seperti logam kewarna keunguan. Ini menandakan bahwa ada logam yang melekat walaupun tipis seperti kulit bawang. Namun apabila kita kumpulkan dengan banyak, kita proses, maka akan menjadi besar gitu. Logamnya agak besar. Saya dan Mang Edod akan terus memberikan tutorial, dikarenakan Indonesia hampir setiap jengkal tanah yang kita miliki ini mengandung logam yang mengandung logam mulia seperti emas dan perak. Dan alhamdulillah Indonesia adalah salah satunya, termasuk negara yang banyak patahan benua. Dan di antara patahan benua tersebut sudah jelas mengandung logam yang sangat banyak. Nah, kita lihat nih. Nah, ini. Aduh, kameranya agak buram. Ini jelas mengandung logam. Sudah terlihat kilap-kilap logam di batuan berwarna ungu. Oke. Ini kebetulan di lokasinya di pinggir jalan.
Mang Edon masih mencari bahan sekarung lagi. Oke, nanti videonya kita lanjutkan di rumah pemilik tanah yang mengandung emas ini ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya telah kembali ke rumah pemilik lahan yang tadi kita ambil bahannya bersama Mang Edon. Nah, kenapa saya tidak pernah mengunggah pengolahan? Ini salah satu pertanyaan beberapa orang yang langsung chatting saya ya lewat via WhatsApp. Alasannya sederhana, karena Indonesia ini luas. Dan saya sedikit bahas tadi bahwa di setiap jengkal tanah Indonesia itu memiliki kandungan emas. Dikarenakan Indonesia merupakan wilayah yang merupakan patahan dari 3 benua. Kalau nggak salah itu di pelajaran ya. Nah, saya tidak akan pernah bosan-bosannya membahas bahan-bahan baik dari tanah, batuan ataupun pasir yang mengandung logam mulia yaitu emas. Karena jangan sampai ya kekayaan yang kita miliki itu diambil oleh negara orang lain, diambil oleh orang-orang asing yang mengimpasi negara kita, mengambil kekayaan dan meninggalkan orang-orang kita, atau menjadikan orang-orang kita, negara kita sebagai budak dari kekayaan mereka hanya untuk bekerja saja tanpa kita sendiri dibekali ilmu yang mumpuni untuk mengenali dan mengambil manfaat dari tanah yang kita miliki negara ini. Tapi ingat prinsip saya, jangan pernah merusak alam, jangan pernah merusak alam. Mengeksploitasi secara berlebihan juga meninggalkan penderitaan bagi anak cucu kita. Oke, kita kembali lagi pada pembahasan tadi bahwa tanah seperti ini ya, tanah yang telah berwarna ungu seperti ini, kita lihat nih, ada logam agak keperak-perakan. Nah ini bagian ini terlihat jelas logamnya sudah berwarna keperak-perakan ya, walaupun agak jelas ini pengaruh daripada efek kamera ya, tapi yang jelas di tanah ini sudah mengandung logam mulia, terutama emas. Soalnya kenapa dominan warna ungu, walaupun mungkin ada teperak dan tembaga. Ini tanah ini sangat lembut, bisa kita pecahkan dengan tangan. Nah lihat, logam yang agak keunguan atau agak berwarna merah darah seperti ini, itu jelas dominan dengan kandungan emas. Tanah seperti ini dimanapun kita berpijak, dimanapun kita pergi, apabila menemui tanah yang seperti ini, jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Pengolahannya nggak perlu obat yang ribet-ribet, nggak perlu kita punya gelundung, nggak perlu kita harus membeli kimia-kimia yang aneh. Saya bocorkan sedikit, cukup dengan air kapur atau kapur dinding dan mecin atau monosodium glutamat. Karena mecin sendiri mengandung asam amino yang dapat melarutkan kandungan emas, terutama di tanah yang seperti ini sangat mudah ini pengolahannya. Jadi cukup kita tumbuk sedikit, kita sangrai sebentar, lalu kita rendam selama 3-4 hari. Setelah 3-4 hari kita beli nitrit, kemudian nitrit kita masukkan seng atau tembaga. Tapi sengnya, kalau seng jangan sembarang seng ya, itu harus ada yang di dalam seng yang berada di dalam lilitan bekas mesin air, itu sanyo. Itu ada seng yang terlilit oleh tembaga. Mau seng tembaga keduanya juga bagus, kita larutkan dengan nitrit. Nah itu kita jadikan sebagai pengendap. Setelah air rendaman batu ini kita ambil selama 3 atau 4 hari, lalu kita masukkan pengendap atau ribon yang orang bilang. Itu ada adik-adik, dadah hela, dadah lebat YouTube. Nah, bagaimana caranya? Dengan mempertahankan pada tetap, apabila kita main sistem basah, itu yang saya bilang tadi ada sistem basah, kita pertahankan pada pH 11. Nah di pH 11 selama 3 atau 4 hari, kemudian setelah kita saring, ambil airnya ya, disaring menggunakan tisu, kita turunkan pH nya ke pH 9, baru kita masukkan ribon. Bagaimana menurunkan pH nya? Kita pakai air aki boleh, pakai nitrit murni boleh, tapi sedikit-dikit ya. Kita ukur menggunakan pH meter ataupun kertas pH. Itu banyak di online cuma 3.000 perak kalau nggak salah.
Nah kemudian kita masukkan ribonnya, ribon yang telah kita buat, yaitu campuran nitrit, tembaga atau seng atau keduanya boleh. Bila campuran tembaga itu dominan warnanya agak ke biru, ke hijau-hijauan, hijau tua, itu sangat bagus. Tujuannya apa? Untuk mengikat logam yang telah dicairkan ke dalam larutan basah. Apabila menggunakan air regia, kita pertahankan pada pH 1, kalau lebih bagus itu pH 0. pH 0. Kita regia kalau batuan seperti itu nggak lama, mungkin cuma sekitar 24 atau ya 48 jam paling lamanya. Kemudian kita naikkan pH-nya ke pH 3. Ini banyak kesalahan pemula, ini tidak mengerti cara menaikkan pH. Boleh dengan urea, karena pada dasarnya urea sendiri adalah penurun pH, penaik pH, maaf, karena urea bersifat basa. Urea sampai hilang reaksi buihnya, kemudian kita diamkan selama 2 jam, jangan langsung dikasih SMB. Kita diamkan selama 2 jam karena kita perlu amoniak yang ada di dalam urea. Sebab selama 2 jam amoniak belum terlalu sempurna sebelum 2 jam, tapi setelah 2 jam amoniak sempurna baru kita kasih SMB. Tapi ingat, bahan dari alam tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Kita kasih SMB, bisa ditambah zinc powder bersamaan, atau bisa ditambahkan, atau yang lebih mudah, yang lebih praktis, kita nggak harus beli, tambah dengan karat besi. Kita lihat, bisa sambil dipanasin atau didiamkan di suhu ruangan selama 8 jam, maka pelogaman akan sempurna. Oke teman-teman, sobat bijak, saya kira cukup sampai di sini tutorial yang saya berikan hari ini. Semoga memperkaya khazanah pengetahuan tentang pelogaman di tanah Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share ya ke teman-teman, agar kita bangsa Indonesia menjadi lebih cerdas. Dan jangan lupa ikuti terus video dari kami Bizaki Channel bersama saya dan Mang Edod. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.